Pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini dapat dibentuk melalui kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai budaya yang diyakininya. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, melainkan dapat dimiliki oleh kelompok, bahkan masyarakat. Berikut beberapa pengertian etos kerja dari berbagai sumber. Yang pertama, menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen pada paradigma kerja yang integral. Yang kedua, menurut Panji Anuraga, etos kerja adalah pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Oleh karena itu, menimbulkan pandangan dan sikap yang menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur, sehingga diperlukan dorongan atau motivasi. Lalu yang ketiga, menurut Majid, etos kerja adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seseorang, individu atau sekelompok manusia. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Jadi pengertian etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Dalam Islam dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan dari sisi ajaran wahyu, dan yang kedua pendekatan dari sisi ajaran sejarah. Di sisi ajaran wahyu yaitu Al-Quran sebagai wahyu Tuhan yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW, memiliki karakter mutlak, tunggal, dan tetap sampai akhir zaman. Sedangkan Islam dari segi sejarah ada praktek keberhidupan di muka bumi ini dalam realitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Tidak ada lain bagi kaum beriman kecuali harus mengkaji pandangan Islam tentang etos kerja. Meski makhluk hidup ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kemalasan tidak punya tempat dalam Islam. Fatalisme atau paham nasib tidak dikenal dalam Islam. Firman Allah, maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Menurut ayat itu, rezeki harus diusahakan, dan seakan masih ayat di atas, firman Allah di ayat lain tegas menyatakan cara mendapatkan rezeki adalah dengan bekerja. Jika telah ditunaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat lain bahkan menyatakan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. dijadikannya siang terang agar manusia mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Al-Isra ayat 12. Terlihatnya bahtera berlayar di lautan agar manusia mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Adanya malam dan siang agar manusia beristirahat pada waktu malam dan bekerja pada siang hari. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Salah satu ketekunan dalam bekerja, seperti halnya etos kerja dalam Islam, merupakan bagian dari konsep ajaran wahyu yang menyejarah dalam bangunan peradaban manusia.
Karena itu, etos kerja dalam Islam adalah bagian dari proses eksistensi dalam kehidupan membangun peradaban kemanusiaan yang adil. Bekerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti jasmani dan rohani. Dan di dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan kesungguhan guna mewujudkan prestasi yang optimal. Kerja keras atau dengan kata lain dapat dinamakan dengan etos kerja merupakan syarat mutlak untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab dengan etos kerja yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Etos kerja yang tinggi dapat diraih dengan jalan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama di samping motivasi penghargaan dan hukuman serta perolehan material. Kedua ada hadis tentang etos kerja. Yang pertama ada dari Rafi'ah bin Rafi berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik. Lalu Nabi pun menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan. Hadis riwayat Al-Bajar dan ditasihkan Hakim. Hadis ini menyimpulkan bahwa seseorang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tangannya sendiri, memeras keringat dan energi dari badannya, lalu makan hasilnya sudah tentu lebih baik daripada makanan hasil dari warisan, pemberian atas kemurahan seseorang atau sedekah yang diberikan kepadanya karena belas kasihan. Lalu yang kedua ada dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari atas mimbar mengajak para orang kaya untuk bersedekah dan mengajak para fakir miskin untuk memelihara kehormatan atau martabat diri serta mencela pekerjaan minta-minta. Beliau mengatakan bahwa tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab zakat. Istilah tangan yang di atas dipahami dari hadis tersebut, maksudnya ialah orang yang memberi infak atau sedekah. Sedangkan tangan yang di bawah maksudnya ialah orang yang minta-minta atau mengemis, mengharapkan belas kasihan orang lain. Sejalan dengan hadis ini, dalam hadis yang lain dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Mulailah dengan orang yang kau beri kecukupan belanja yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah yang diberikan setelah mencukupi keperluan yang menjadi kewajiban yang bersedekah. Barang siapa meminta belas kasihan, lalu menjadikan dirinya tetap di kondisi mengharap belas kasihan. Dan barang siapa menuntut kecukupan, Allah akan beri kecukupan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang tangannya di atas hendaklah lebih dahulu memulai atau mendahulukan pemberiannya kepada keluarga. Setelah itu, barulah kepada orang lain. Di samping itu, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah akan mencukupi seseorang yang menuntut atau bertekad menjadikan dirinya berkecukupan, tidak mau minta belas kasihan orang lain. Demikianlah juga di sini memberi isyarat bahwa agama Islam menyuruh umatnya bekerja untuk mendapatkan rezeki. Islam sangat menilai jelek dan rendah terdapat perilaku menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja mencari kayu bakar kemudian dijual adalah lebih baik daripada mengemis. Hal ini dinyatakan Nabi dalam salah satu sabdanya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya bahwa seseorang di antara kamu yang bekerja mencari kayu bakar lalu diikatkan di punggungnya guna mengikulnya adalah lebih baik daripada dia meminta-minta yang kemungkinan diberi atau tidak diberi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Buyu. Etos juga mempunyai makna nilai moral, yaitu suatu pandangan batin yang bersifat mendarah daging dengan menghasilkan pekerjaan yang baik, bahkan sempurna. Nilai-nilai Islam dapat diyakini dapat diwujudkan. Karenanya, etos bukan sekedar kepribadian atau sikap, melainkan lebih mendalam lagi. Dia adalah martabat, harga diri, dan jati diri seseorang. Etos menunjukkan pula sikap dan harapan seseorang. Dengan demikian, etos menyangkut semangat hidup, termasuk semangat bekerja, menuntut ilmu, pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Manusia tidak dapat memperbaiki hidupnya tanpa semangat kerja.
pengetahuan, dan keterampilan yang memadai tentang pekerjaan yang ditangani. Lalu ada pula pandangan menurut para ahli. Yang pertama ada Max Weber. Menurut Max Weber, etos kerja adalah sikap dari masyarakat terhadap makna kerja sebagai pendorong dan keberhasilan usaha dan pembangunan. Etos kerja merupakan fenomena sosiologi yang eksistensinya terbentuk oleh hubungan produktif yang timbul sebagai akibat dari struktur ekonomi yang ada dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada Panji Anaraga. Etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja. Kalau pandangan dan sikap itu melihat bekerja sebagai suatu hal yang luhur untuk eksistensi manusia, sebagai etos kerja itu akan tinggi. Namun sebaliknya, kalau melihat kerja sebagai suatu hal yang tidak berarti untuk kehidupan manusia. Apalagi kalau sama sekali tidak ada pandangan dan sikap terhadap kerja. Oleh sebab itu, untuk menimbulkan pandangan dan sikap yang menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur, diperlukan dorongan atau motivasi. Ciri etos kerja yang dimiliki oleh seorang muslim. Yang pertama, yaitu mereka kecanduan terhadap waktu, yaitu mereka menyusun tujuan, realisasi kerja, evaluasi. Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu, dalam artian bahwa dia sadar waktu adalah netral dan terus merayap dari detik ke detik, dan dia pun sadar bahwa sedetik tidak akan kembali. Lalu, jujur tidak datang dari luar tetapi datang dari dalam diri sendiri. Lalu, memiliki komitmen, yang artinya tekad dan keyakinan tidak mudah menyerah. Lalu, ada konsisten. Konsisten adalah suatu kemampuan untuk bersikap taat asas pantang menyerah dan mampu mempertahankan prinsip walau harus berhadapan dengan risiko yang membahayakan dengan dirinya. Lalu, istiqomah. Lalu, berdisiplin dalam artian berhati-hati dan bertanggung jawab dalam kerja. Lalu konsekuen dan berani menghadapi tantangan. Lalu memiliki sifat percaya diri. Lalu kreatif, bertanggung jawab dalam artian kerja sebagai amanah. Lalu mereka bahagia karena melayani atau menolong. Lalu memiliki harga diri, memiliki jiwa kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, memiliki jiwa wira swasta, memiliki insting bertanding, dan mandiri, kecanduan belajar dan haus akan untuk mencari ilmu, memiliki semangat perantauan, memperhatikan kesehatan dan gizi, tangguh serta pantang menyerah, berorientasi pada produktivitas, memperkaya jaringan silaturahmi, dan yang terakhir memiliki semangat untuk melakukan perubahan. Konsep dasar kewirausahaan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan melakukan berusaha dan bertransaksi dilakukan secara jujur, adil, dan jangan membuat konsumen kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 11, yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, baik di muka atau di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selain dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban di samping sejumlah tugas lain yang telah diwajibkan. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, tak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang dimakan dari hasil keringatnya sendiri. Konsep berusaha dalam Islam dikenal dengan istilah tijarah, berdagang atau bertransaksi. Konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik, yang artinya berkata benar dan jujur. Seorang wirausaha Islam harus mampu meniru sifat Rasulullah SAW, yaitu berkata benar,
bertindak benar, atau diam saja jika tidak mampu berkata dan bertindak benar. Artinya, baik pemimpin atau karyawan dalam berwirausaha harus berperilaku benar dan jujur kepada setiap keputusan dan tindakan, jujur terhadap konsumen, pesaing, sehingga usaha yang dijalankan dikelola dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. Jujur dalam hal berkaitan dengan pada saat bertransaksi dengan nasabah, mengedepankan kebenaran informasi, menjelaskan keunggulan barang. Jika ada kelemahan atau cacat pada produk, maka disampaikan kepada calon pembeli. Dalam berwirausaha, kejujuran sangat penting karena bentuk kesungguhan dan ketetapan dalam hal ketepatan waktu, janji pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan, menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan menipu. Lalu yang kedua yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Amanah yaitu sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses dalam menjalankan wirausaha. Memiliki sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang sangat fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Tugas manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan. Implikasi dari cara pandang ini adalah pengakuan sekecil apapun upaya dan perbuatan manusia, baik atau buruk, tetap mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapat balasan yang akan kembali pada dirinya sendiri. Manusia bebas memilih jalan yang salah, musyrik, munkar, yang akan mengantarkan pada kerusakan, kesesatan, atau kehancuran moral. Sebagai konsekuensinya, jika manusia berbuat kebaikan, maka dia diberi pahala dan kehidupan dengan baik. Lalu yang ketiga, tablik atau argumentatif atau komunikatif. Tablik yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan atau berkomunikasi efektif. Wirausaha yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan komunikasi. Kewajiban semua nabi untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang menyangkut di dalamnya hukum agama. Dalam sudut pandang kewirausahaan berbasis syariah, Tuhan telah memberikan kemampuan istimewa pada manusia. Tentu sudah sepantasnya manusia juga memiliki jalan hidup yang istimewa dengan kemampuan yang dimilikinya. Para wirausahawan harus mampu melatih dalam menyampaikan ide dan produk secara baik, yaitu harus mampu menyampaikan, mempromosikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran, serta mampu mengkomunikasikan secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Hal yang paling penting, harus mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak customer. Yang keempat, fatonah, cerdas dan bijaksana. Sifat fatonah merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Dalam hal ini, pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Dalam kewirausahaan berbasis syariah, Allah menghendaki manusia bersikap cerdas dalam menyikapi kehidupan. Allah telah menyediakan dan memudahkan alam ini bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menganugerahi manusia potensi berupa berbagai kemampuan mengelola dan mengatur alam. Manusia cerdas adalah manusia yang pandai memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya, seraya tetap mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berwirausaha, sifat fatonah adalah bahwa semua kegiatan dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan kecerdasan, dengan memanfaatkan potensi akal dan pikiran yang ada pada manusia untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Para pelaku wirausahawan juga harus memiliki sifat fatonah, yaitu sifat cerdas, cerdik, dan bijaksana agar usahanya lebih efektif dan efisien. Wirausaha cerdas harus selalu melatih diri, mengasah kecerdasan, karena wirausaha diperlukan visi, kreativitas, ketekunan, inovasi, dan kreativitas agar barang atau produk diterima oleh masyarakat. Bisnis adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-sekali tidak boleh terlalu mensibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi di dunia.
sehingga jika datang waktu sholat mereka wajib melaksanakan sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya jika mereka berdiri bersama-sama melakukan sholat berjamaah ketika azan dikumandangkan. Yang keempat ada karakteristik wirausaha. Yang pertama ada proaktif. Proaktif itu adalah suka mencari informasi yang berhubungan dengan usaha yang digelutinya. Misalnya, ada pesaing baru yang memasarkan produk yang sejenis. Jadi, agar dapat membuat strategi untuk menghadapi persaingan, ia perlu tahu terlebih dahulu apa saja kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Dengan bahan informasi yang ia dapatkan, maka ia akan tahu bagaimana menyusun strategi untuk menghadapi persaingan pasar. Lalu yang kedua ada produktif. Salah satu kunci untuk sukses adalah selalu ingin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang produktif. Tidak sembarangan mengeluarkan uang, teliti, cermat, dan penuh perhitungan dalam memutuskan pengeluaran, dan mementingkan pengeluaran uang untuk hal yang produktif daripada yang bersifat konsumtif. Dengan cara demikian, tidak mustahil bagi seorang wirausaha jika sumber penghasilannya tidak hanya dari satu pintu, tapi bisa dari berbagai pintu. Lalu ada pemberdaya. Seorang wirausaha adalah pemberdaya atau memberdayakan orang lain. Seorang wirausaha sejati biasanya sangat mengerti manajemen, bagaimana menangani pekerjaan dengan membagi habis dan memberdayakan orang lain yang ada dalam pembinaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, di sisi lain, tujuan bisnis tercapai. Di sisi lain, karyawannya juga mendapatkan pengalaman. Lalu yang keempat, tangan di atas. Sebagai entrepreneur yang berbisnis syariah, umumnya memiliki karakter yang tangan di atas atau suka memberi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperbanyak sedekah. Lalu yang kelima, takwa. Seorang muslim dalam berbisnis harus selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka, memiliki kesadaran penuh untuk dapat responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan. Semua kegiatan transaksi bisnis hendaklah ditunjukkan untuk hidup yang lebih mulia. Dalam hal bisnis, nilai-nilai religius hadir dikala melakukan transaksi bisnis. Keberhasilan yang dimiliki merupakan ada kekuatan Allah yang membantunya. Lalu ada 6 amanah. Amanah adalah dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda bisnis. Setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan yang telah dipilihnya. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dari orang yang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Oleh karena itu, sifat terpenting yang diridhoi Allah adalah kejujuran. Hal yang terakhir ada keadilan. Salah satu prinsip dalam bisnis yang harus diterapkan adalah sikap adil. Implementasi sikap adil dalam bisnis merupakan hal yang berat. Yang dimaksud keadilan dalam wirausaha adalah kebijakan upah bagi karyawan. Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka, sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan atau diharamkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya. Lalu ada perilaku berwirausaha dalam Islam. Yang pertama ada takwa. Dalam Al-Quran, takwa adalah pencarian nilai yang baik dan menghindari nilai yang buruk. Manusia yang bertakwa akan selalu menghindari larangan-larangan Allah, tapi sebaliknya dia akan menjalankan semua yang diperintahkan Allah menuju jalan yang benar. Dalam berbisnis, seseorang harus selalu mengingat Allah, agar setiap perilakunya selaras dengan apa yang digariskan Allah dalam Al-Quran dan hadis, agar dalam menjalankan hidupnya jauh lebih baik dan mulia. Islam menghalalkan bisnis, tapi yang harus diingat adalah semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi seseorang untuk beribadah dan ingat kepada Allah SWT. Dengan tetap menjaga salat 5 waktu, berzikir, dan menjalankan semua perintah Allah SWT. Lalu ada amanah. Amanah adalah menyampaikan dan memberikan hak atas suatu hal kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah adalah perilaku yang harus ada dimiliki oleh wirausaha muslim dalam berbisnis. Jika seseorang wirausaha muslim tidak menjalankan amanah, berarti dia tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya sendiri dan sesama masyarakat di sekitar lingkungannya. Lalu ada rendah hati. Wirausaha muslim hendaknya memiliki perilaku yang sederhana,
rendah hati, lemah lembut, dan santun, atau disebut juga aksid. Aksid dapat dikatakan dengan menolong seseorang dengan bantuan non-materi, atau merasa simpatik dengan bersikap dermawan kepada orang miskin, atau bersikap ramah kepada orang lain. Berperilaku baik dengan menerapkan perilaku yang sopan dan santun akan membuat konsumen nyaman dan senang. Akhlak baik dalam berbisnis dilakukan dengan melakukan berbisnis dengan komoditas yang halal dan melayani pembeli atau pelanggan dengan cara yang baik dan kata-kata yang sopan dan sapaan yang ramah. Lalu ada bermurah hati dan membangun hubungan baik. Islam memandang bahwa manusia memiliki kehormatan. Dengan kehormatan ini, manusia harus memperlakukan secara baik manusia lainnya dengan cara saling tolong-menolong, dengan membina hubungan baik kekeluargaan. Saling menolong antar sesama dengan bermurah hati kepada orang lain dapat dilakukan dengan bertutur kata sopan dan santun saat melakukan transaksi. Pelayanan yang diberikan oleh seorang penjual haruslah baik dan ramah. Bermurah hati pada pembeli juga dapat dilakukan dengan memberikan hak khiyar. Khiyar adalah adanya hak untuk melakukan pembatalan atau meneruskan suatu transaksi. Hak ini harus ada dalam hal jual beli. Jika seseorang pembeli terlanjur membeli barang dan hak khiyar tidak ada, maka akan muncul rasa penyesalan dan dendam antara penjual dan pembeli. Maka dalam jual beli, khiyar masuk dalam etika bisnis Islam untuk menjaga hubungan antara manusia dari keburukan. Dan yang terakhir ada bekerja sebagai ibadah. Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan daya yang mereka miliki. Allah SWT telah memberikan 4 daya tersebut dalam kemampuan manusia, yaitu daya pikir, daya fisik, daya kalbu, dan daya hidup. Dan kemampuannya manusia dapat menggunakan keempat daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Ibadah sendiri harus dilakukan seseorang untuk melakukan hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT. Bekerja sebagai ibadah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntutan yang syariah yang ada, sebab semua yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dalam bekerja sebagai ibadah, seseorang juga harus memiliki etos kerja tinggi dengan menjunjung akhlakul karimah pada setiap pekerjaannya. Dalam berbisnis, seseorang harus menanamkan sifat jujur karena jujur adalah hak yang paling utama untuk memperbaiki kinerja bisnis. Prinsip Rasulullah SAW dalam berwirausaha. Yang pertama, jujur. Prinsip bisnis ala Rasulullah SAW yang paling utama ialah kejujuran. Pada waktu zaman Rasulullah SAW berdagang, Rasul mendapatkan barang dagangannya dari konglomerat yang bernama Khadijah, yang kemudian menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW karena terpikat dengan kejujurannya. Nabi Muhammad tidak hanya jujur kepada rekan bisnisnya, tetapi juga kepada para pelanggannya. Rasulullah SAW selalu menjelaskan apa adanya keunggulan dari barang dan juga kelemahan dari barang tersebut. Bahkan kejujuran dari Rasulullah SAW itulah yang menjadi ciri khas dan brand dari bisnisnya tersebut. Banyak orang yang tertarik dengan bisnis Rasulullah SAW karena kejujurannya. Yang kedua, yaitu sopan santun dan hormati pelanggan. Rasulullah SAW menganggap semua pelanggannya adalah saudaranya, seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah. Sayangilah saudaramu layaknya menyayangi dirimu sendiri. Konsumen adalah raja. Selalu perlakukan konsumen dengan baik, sopan santun, dan selalu menghormati pelanggan. Rasulullah juga menganggap segala keuntungan yang didapat adalah bonus dari usaha kita. Ketika seseorang terbantukan dengan produk yang kita jual, itulah seharusnya inti dari bisnis ala Rasulullah SAW. Kepuasan konsumen adalah nomor 1. Lalu yang ketiga adalah tepati janji, seperti firman Allah di Quran Surat Al-Maidah 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu. Rasulullah SAW dalam berdagang selalu menjaga kepercayaan para pelanggan, di antaranya yaitu selalu menepati janji. Beberapa pelanggan yang meminta barang atau memesan barang selalu ditepati janjinya oleh Rasulullah SAW.
Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan tanggung jawab kepada para pelanggan dan integritas yang tinggi. Barang-barang yang dipesan oleh pelanggan akan disiapkan dan dikirimkan tepat waktu oleh Rasulullah SAW. Inilah yang harus kita lakukan ketika sudah ada perjanjian dengan para partner atau pelanggan. Usahakan kita selalu menepatinya, walaupun perjanjian tersebut tidak ada hitam di atas putih. Kita juga harus selalu menaati janji tersebut. Ingat, kepercayaan para pelanggan bertahun-tahun yang hilang akan sulit didapatkan kembali. Yang keempat, yaitu tidak menjual produk yang buruk. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memilah produk yang layak dan yang tidak layak untuk dijual. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah menjual produk yang kualitasnya rendah atau bahkan tidak pantas untuk dijual. Dengan begitu, Rasulullah dapat selalu menjaga mutu barang-barang yang dijualnya. Di samping itu, Rasulullah SAW mengelompokkan harga barang sesuai dengan kualitasnya. Harga barang yang kualitasnya baik akan dihargai lebih mahal dibandingkan dengan kualitas yang biasa saja. Dalam suatu kisah, Rasulullah SAW pernah marah kepada seorang pedagang karena menyembunyikan jagung yang basah di antara jagung yang bagus. Jagung basah tersebut seharusnya diletakkan di atas karena pelanggan harus tahu. Trik ini sangat dihindari oleh Rasulullah SAW karena dapat menipu pembeli. Lalu, yang kelima, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para pengikutnya. Karena prinsip berbisnis adalah memuaskan para pelanggan, bukan mematikan bisnis orang lain. Kita tidak perlu mengatakan bahwa bisnis A lebih jelek daripada bisnis kita sendiri. Anda harus menonjolkan kualitas produk dan biarkan para pelanggan yang menilainya. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud menjelekkan apa yang dijual orang lain. Hadis riwayat muttafaq. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para pengikutnya. Karena prinsip berbisnis adalah memuaskan pelanggan, bukan mematikan bisnis orang lain. Lalu yang keenam, dilarang menyimpan barang. Di dalam agama Islam, menyimpan barang agar mendapatkan keuntungan yang lebih di kemudian hari disebut ikhtikar. Misalnya Anda mendapatkan cabai, lalu Anda menyimpan cabai tersebut untuk dijual kemudian hari dengan harga yang lebih tinggi. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena itu sama saja menimbun. Jika memang kondisi harga seperti itu, kita harus menjual dengan harga yang seperti itu. Lalu yang ketujuh, membayar upah para pekerja secara tepat waktu. Berikanlah upah kepada para karyawan sebelum kering keringatnya. Itulah yang diucapkan Rasulullah SAW. Sebelum kering keringatnya adalah jangan menunda-nunda gaji atau upah karyawan. Ketika kita menggaji karyawan setiap tanggal 25, usahakan selalu tepat waktu dan pembayaran upah atau gaji harus sesuai dengan kerja yang dilakukan. Lalu yang terakhir, bisnis tidak boleh mengganggu ibadah. Allah tidak menyukai orang yang terlalu sibuk dalam berdagang atau berusaha sehingga melupakan waktu akan kewajibannya. Kebanyakan dari orang melakukan berdagang atau berusaha terlalu keras sehingga mereka lupa akan waktu untuk kewajibannya, itu untuk beribadah.